2024. Dari data-data tersebut, dapat kita tarik garis simpul bahwa tingkat keamanan di pabrik perlu dioptimalkan kembali. Penyebab terjadinya hal-hal tersebut, salah satunya adalah ruangan pabrik yang cenderung tertutup dan penuh akan bahan kimia, alat berat yang tentu saja kurang lebih dioperasikan selama 24 jam penuh, serta bahan-bahan lain yang bersifat konduktor. Tidak sedikit juga pabrik-pabrik di Indonesia yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI 8183 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Next. Lalu apa solusi yang bisa diterapkan untuk permasalahan tersebut? Tentu saja perlu ada sistem deteksi asap yang dapat memantau kondisi lingkungan secara real time yang juga dapat mendeteksi perubahan konsentrasi gas atau asap di udara, baik gas-gas yang sifatnya tidak berbahaya sampai gas yang berbahaya, lalu memberikan peringatan kepada seluruh pekerja dan orang-orang yang berada di pabrik dengan tanda tertentu. Misalkan terdapat 3 mode aman, siaga, dan bahaya, itu akan diberikan tanda pada mode siaga dan mode bahaya. Yang kemudian terintegrasi secara langsung atau otomatis ke pemadam kebakaran melalui Telegram dan Blink. Jadi misalkan di mode bahaya itu nanti akan muncul notifikasi langsung ke pemadam kebakaran, jadi tidak perlu secara manual lagi. Sistem juga diharapkan dapat memadamkan secara otomatis ketika tanda pada sensor telah beralih menjadi mode bahaya. Jadi sembari menunggu pemadam kebakaran datang, itu sistem diharapkan dapat mengurangi gas yang timbul di suatu area tertentu di pabrik yang mungkin mulai menyebar pada mode bahaya dengan sistem pemadam otomatis tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Baharudin Hussein. Baik, terima kasih Teh Septi. Saya di sini akan menjelaskan tentang use case dari proyek kami ya. Di mana tadi kan kita untuk keamanan dari pabrik yang menggunakan kita akan mendeteksi asap dan gas. Di sini yang pertama di use case ini kita sistem kontrol menyambung untuk sensor-sensor ya. Di sini ada sensor gas dan sensor asap. Dari sistem kontrol ini di mana dia mendeteksi dari gas dan asap ini akan saat tingkat gas atau asap itu tinggi, misalkan gas itu tinggi akan menyalakan kipas ventilasi untuk mengeluarkan gas tersebut ya biar agar keluar dan juga di dashboard itu nanti akan menampilkan dari tingkat sensor gasnya tinggi juga. Lalu kalau misalkan sensor asap ini tinggi ya dia menerima inputan yang tinggi, dia akan menyalakan alarm kebakaran di dalam pabrik tersebut dan juga sudah pasti tampil di dashboard ya. Di sini dashboard ini menampilkan data asap dan data gas yang bisa dilihat oleh si pengguna. Dan juga tadi kalau semisalkan ada kebakaran, otomatis mengirimkan notifikasi kebakaran kepada pemadam kebakaran. Dan untuk komponen yang kita pakai yaitu ada ESP35 sebagai microcontroller utamanya, terus ada MQ135 ini sensor untuk kadar asap dan gas berbahaya, dan LED RGB ini memberikan indikasi aman. Lalu buzzer ini untuk alarmnya saat kondisi itu siaga atau berbahaya, dan relay berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengontrol kipas ventilasi ya, kipas DC. Dan di kipas ini, DC fan ini menggerakkan udara agar kepadatan gas dan asap berkurang. Selanjutnya ada breadboard, di sini media perakitan dan pengujian rangkaian. Dan yang terakhir ada jumper cable untuk menghubungkan komponen-komponen ke microcontroller ESP32. Baik, untuk skema perakitan komponen akan dilanjut oleh Bang Ipan. Baik, akan saya lanjutkan di sini.
Untuk di sini sekarang ada skema perakitan komponen di mana di sini komponen-komponen yang kami gunakan itu bagaimana dan kurang lebih pin yang digunakan itu apa saja. Mulai dari relay modul, di sini relay modul terhubung dengan pin GPO ESP32. Untuk GPO-nya bisa kami menggunakan pin 13. Ini relaynya nanti untuk mengontrol perangkat eksternal, di mana perangkat eksternalnya itu sendiri nanti adalah DC fan-nya itu sendiri. Kemudian relay modulnya ini mendapat satu daya 5 volt yang dihubungkan juga ke ESP32, serta ground-nya juga dihubungkan ke ESP32. Kemudian untuk DC fan-nya, ini di sini sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi untuk mengurangi tingkat kadar asap ya. Jadi saat ESP32 mengaktifkan relay modul ini nanti, DC fan-nya akan menyala yang berfungsi sebagai sistem ventilasi. Kemudian catur daya untuk DC fan ini juga berasal dari relay modul tadi yang terhubung ke SP32. Kemudian groundingnya langsung bisa dihubungkan langsung ke grounding ESP32. Kemudian sini sensor yang kami gunakan MQ135, di mana untuk pinnya sendiri menggunakan pin ADCSP. Di sini kami menggunakan pin GPIO 34 untuk pembacaan data dan kualitas udaranya. Kemudian untuk sumber catur dayanya sendiri sama menggunakan 5 volt dari ESP dan juga ground dari ESP32. Kemudian di sini ada modul RGB, di mana untuk setiap pinnya kami menggunakan pin GPIO 27, 26, dan 25 untuk eh, red, green, dan blue. Kemudian untuk dan juga groundnya dihubungkan ke ESP32. Kemudian ada modul buzzer di sini, di mana modul buzzernya terhubung ke pin GPIO 14 dan juga groundnya dihubungkan ke ESP32. Next. Sebelumnya mohon maaf karena ini desain sistemnya tidak menggunakan platform simulasi. Jadi akan saya jelaskan secara garis besar. Desainnya di sini alurnya dimulai dari input yaitu sensor gas dan asap yaitu MQ135 yang kami gunakan. Kemudian data itu akan diproses ke microcontroller. Kemudian berdasarkan hasil proses itu nanti sistemnya eh, bakal ngasih output yang berbeda-beda. Kalau misalkan aman, itu nanti kurang lebih RGB-nya warnanya hijau. Kemudian untuk tingkat waspada atau siaga, itu RGB-nya warna kuning. Terus untuk tingkat bahaya, RGB-nya akan berwarna merah. Terus di sini juga kami memasukkan flowchart sini untuk menggambarkan alur logika dan proses pengambilan keputusan di sistem yang kami gunakan. Sini dimulai dari ada delay sebelum sensornya mulai mengumpulkan data. Kemudian dari data itu bakal diolah sama modul microcontroller untuk menentukan level bahayanya tadi. Kalau misalkan level bahayanya tinggi, sistemnya bakal menyalakan buzzer, kemudian mengatur kipas DC secara otomatis, serta mengirimkan notifikasi ke Telegram. Namun meskipun sistemnya mendeteksi dalam tingkat siaga atau waspada, itu kita juga bisa mengontrol kipas DC-nya itu secara manual lewat aplikasi Blink. Dan juga tetap akan dikirim notifikasi ke sistem Telegram yang nanti diintegrasikan niatnya untuk pemadam kebakaran. Next. Dan untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota yang lain, Mas Rizky. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin masuk. Di sini ada roadmap project dari beberapa. Ada beberapa. Yang pertama ada perencanaan, penelitian dan desain, yaitu terdiri dari studi literatur, menentukan tujuan project, pemilihan komponen dan membuat desain dan rencana. Yang kedua ada pengembangan dan prototype, yang terdiri dari pembuatan prototype, pembuatan cloud, setup Blink project, konfigurasi bot Telegram.
Lalu yang ketiga ada pengujian dan validasi, yang dimana terdiri dari unit testing, sistem testing, dan performance testing. Lalu keempat ada implementasi, terdiri dari dashboard development, documentation, dan final system development and deployment. Oke, next. Di sini ada pembagian tugas dan timeline project. Yang pertama itu ada studi literatur yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 November oleh Septiani. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan project, itu sama tanggal 1 sampai tanggal 5 November yang dilakukan oleh si Septiani. Yang ketiga ada pemilihan komponen yang dilakukan oleh Septiani pada tanggal 1 sampai tanggal 5 November. Lalu yang keempat itu membuat desain dan rencana yang dilakukan oleh Bang Ivan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 November juga. Lalu selanjutnya ada pembuatan prototype yang dilakukan pada tanggal 4 sampai tanggal 16 November oleh Bang Ivan. Lalu selanjutnya ada pembuatan cloud Hussein dan setup link itu pada tanggal 6 sampai tanggal 19 November. Lalu ada konfigurasi bot Telegram itu yang dilakukan oleh saya sendiri ya. Itu pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 23. Lalu sisanya ada unit testing, system testing, performance testing, dan dashboard development dan documentation dan final system deployment itu kami akan laksanakan secara bersama-sama. Itu dimulai pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 3 Desember. Oke, next. Ya, oke baik. Makasih dari kelompok 10 sudah present weekly reportnya. Overall udah bagus. Semuanya udah rapi. Apa ya? Paling yang ngingetin aja ini sama pesannya untuk semua kelompok ya. Jadi silakan mungkin waktu udah mulai jalan secara umum teman-teman bisa nyicil untuk secara parsial dulu ya, semua komponen teman-teman uji coba ya, semua komponen sampai coba kirim data juga mungkin ya, kalau teman-teman kebanyakan pakai Blink ya, mungkin semua pakai Blink. Coba dulu library-nya
Terus nanti mungkin kalau kelompok ini pakai Telegram juga ya. Nah, itu juga boleh secara parsial mulai dicoba juga. Nah, kemudian nanti baru digabungkan ya ke kode program utama, ditambahkan logic di sana. Ya, intinya masih on track ya. Kalau ngelihat timeline, boleh lihat lagi mungkin di slide sebelumnya. Di timeline masih aman ya. Oke, mungkin di sini pembuatan prototype ini penanggung jawabnya Ivan ya. Oke, nanti silakan mungkin bisa bagi-bagi tugas aja mungkin ya karena lumayan nih untuk prototipe-nya kan berarti mulai dari tadi seluruh komponen sensor aktuator dicoba sampai ke kode program utamanya ya. Ketika semua digabungkan, nanti silakan bagi-bagi tugas aja mungkin kalau bisa ya. Oke, sisanya aman. Oke, boleh next ke slide selanjutnya. Oke. Oke, ini juga udah bagus. Ada beberapa ini ya, bayangan ketika mengerjakan project kesulitannya. Oke. eh nah, poin nomor 3 ini benar banget. Ini jadi pelajaran juga ya untuk semuanya. Nah, jadi untuk pembacaan MQ135-nya ya. Nah, ya mungkin ada beberapa case teman-teman itu perlu ini ya klasifikasi dibuat range-nya ya. Kebanyakan kalian ingat tuh kayak ada yang tingkat rendah, ada sedang, ada tinggi gitu ya. Atau tidak berbahaya, sedang berbahaya. Nah, ini kan berarti bacaan dari sensornya ini perlu diuji coba ya. Teman-teman perlu trial and error. Jadi range berapa sih dikatakan asap atau gasnya rendah, terus di range berapa dikatakan sedang, di range berapa dikatakan berbahaya. Nah, ini teman-teman perlu trial and error aja ya. Nanti ketika mencoba sensor MQ135-nya ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, betul di poin nomor 3 ini. Sip, oke. Oke, sip. Dampaknya udah cukup baik untuk weekly report pertamanya. Silakan dilanjutkan ya. Oke, barangkali ada yang mau dikonsultasikan sejauh ini dari kelompok 10? Untuk Ah, sekarang belum ada, Kak. masih belum ada. Oke, aman ya. Sip. Oke, makasih banyak sekali lagi kelompok 10. Terima kasih banyak untuk weekly reportnya. Silakan lanjutkan progresnya. Ya, kita next lanjut. Yang weekly report pertama tinggal kelompok 9. Apakah sudah siap? Baik, Kak, izin saya screen. Ya, silakan.
Apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah. Notifikasi langsung dikirimkan ke aplikasi Blink saat terjadi kebocoran. Dan ada kontrol jarak jauh di mana kita bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan alarm melalui aplikasi. Kemudian ada dua skenario. Yang pertama ada skenario normal, gas terdeteksi dalam batas aman dan sistem dalam mode siaga. Kemudian ada skenario darurat, terjadi jika kebocoran gas terdeteksi. Kemudian nanti alarm dan notifikasi akan diaktifkan, lalu dikirimkan peringatan ke aplikasi Blink. Kemudian nanti pengguna atau penghuni rumah bisa mengambil tindakan. Selanjutnya ada entitas utama atau pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada pengguna atau penghuni rumah, lalu ada sistem smart detector, dan yang ketiga ada aplikasi Blink itu sendiri, yaitu platform untuk mengontrol ataupun menerima notifikasi. Kemudian untuk kondisi di sini ada dua. Yang pertama ada prakondisi, sistem terhubung dengan sumber listrik, sensor sudah terkalibrasi, dan aplikasi Blink juga sudah terkonfigurasi. Kemudian ada pasca kondisi, sistem kembali ke mode siaga setelah kadar gas kembali aman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Eki. Baik ya. Berikut desain sistem project IoT dari kelompok kami. Itu pertama ada sensor MQ135 sebagai mendeteksi apa ya? Deteksi gas yang ada di sekitar kita. Dan ada komponen ESP32 sebagai microcontroller yang mengatur semua logika pemrosesan data dari MQ135 ke berbagai komponen yang lain. Kemudian ada LED merah, hijau, dan kuning. LED merah sebagai menyala ketika gas berada di sekitar kita, dan LED kuning menyala sebagai peringatan bahwa gas uh, sudah ada di sekitar kita atau uh, mendekati sensor tersebut. LED hijau nyala ketika gas tidak ada di sekitar kita. Kemudian ada relay sebagai aktif ketika LED merah itu menyala. Kemudian ada buzzer. Nah, ketika buzzer menyala itu bareng apa ya, bersamaan dengan LED merah dan relay. Jadi sebagai peringatan bahwa di sekitar kita itu ada gas yang uh, mengelilingi sensor tersebut. Berikut ada breadboard sebagai dudukan untuk menyambungkan antara komponen satu dengan komponen lain, dan ada kabel damper sebagai menyambungkan antara komponen satu dengan komponen lain yang terhubung ke ESP32. Berikut itu penjelasan desain sistem project dari IoT kami. Baik, selanjutnya mungkin diserahkan kepada kelompok. Next. Berikut adalah roadmap project IoT. Itu yang pertama, yang kedua, yaitu perencanaan tujuan. Yang pertama menentukan tujuan utama dan memastikan tujuan utama. Gas, lampu indikator dan yang kedua memilih komponen hardware.
Ketiga, desain sistem dan prototipe awal. Untuk selanjutnya minggu ke-5 dan ketiga hingga minggu ke-5, pengembangan perangkat storage dan perangkat lunak. Pertama, integrasi sensor dan controller, mengkalibrasi sensor MD1.5 untuk mendapatkan sensitivity yang akurat. Kemudian menggabungkan SSD dan driver microcontroller dan menyiapkan program untuk melakukan SSD berdasarkan kategorisasi. Ketiga, menguji respons dan komponen secara individual, memastikan pengoperasian awal berjalan dengan baik. Keempat, menyambungkan sistem ke platform Blink untuk menampilkan data sensor secara real time. Terakhir, melakukan tes sistem menyeluruh memastikan komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk pengiriman aplikasi melalui Blink. Yang selanjutnya, minggu ke-6, pengujian dan validasi sistem menggunakan sistem dan dalam kondisi nyata di dapur atau lingkungan yang mensimulasikan kebocoran gas. Yang kedua, memperbaiki setiap masalah yang terdeteksi selama pengujian. Yang terakhir, menyusun panduan pengguna termasuk cara kalibrasi ulang sensor, pengaturan ambang batas, serta penggunaan aplikasi Blink untuk monitoring jarak jauh. Next. Next. Berikut adalah timeline-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu minggu pertama dan kedua perencanaan dan analisis, yang minggu ke-3, 4, dan 5 pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, yang terakhir pengujian dan validasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, untuk selanjutnya sendiri ada pembagian tugas. Nah, untuk pembagian tugas di sini kami ada beranggotakan 5 kelompok yang nantinya akan dibagikan tugas pada tiap individunya. Seperti halnya untuk Eki sendiri nanti akan merancang rangkaian elektronik yang akan menghubungkan antara sensor MH135, microcontroller, dan komponen lainnya. Nah, seperti halnya Ria menganalisis data yang diperoleh dari sensor dan platform Blink. Untuk Najib sendiri nanti akan mengkonfigurasi platform Blink untuk menampilkan data dan mengirim notifikasi. Nah, untuk Rizaldi sendiri nantinya akan menulis seperti halnya kode program utama untuk microcontroller dan melakukan penelitian tentang sensor MH135, platform Blink, dan sistem deteksi gas lainnya. Nah, untuk Fanny sendiri nantinya akan membuat dokumentasi proyek dengan lengkap, termasuk diagram blok atau flowchart, dan lain sebagainya. Nah, untuk timeline setiap individu sendiri nantinya akan didiskusikan secara mendatang. Next. Nah, untuk kesulitan pengerjaan proyek sendiri, kami memiliki beberapa kesulitan. Yang pertama adanya waktu yang strict, yang kedua adanya komunikasi yang kurang efektif. Ini juga dikarenakan karena seperti aktivitas, kegiatan setiap individu dalam kelompok berbeda, seperti ada yang kelas dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan diteruskan pada teman saya. Selanjutnya adalah evaluasi tim. Yang pertama adalah keterbukaan komunikasi. Karena kami mengadakan secara online, maka komunikasi kita bisa dibilang
blang kurang. Lalu selanjutnya pembagian tugas secara merata. Lalu kualitas hasil kerja. Hasil kerja yang berkualitas menunjukkan pemahaman yang baik dari tim terhadap standar dan harapan proyek. Lalu selanjutnya pengembangan keterampilan masing-masing individu, karena dari kita ada salah satu anggota yang bukan dari, bisa dibilang bukan dari teknik, jadi kita kita secara tim ber, berkolaborasi dan membantu. Lalu semangat dan komitmen anggota tim dari awal hingga akhir dan sampai final project ini, kami berusaha semangat dan komitmen, lalu menyesuaikan diri terhadap tantangan. Kami di sini juga akan mempresentasikan Blink sebagai platform sistem deteksi kebocoran gas pada area dapur menggunakan sensor MQ135. Yang pertama adalah bill of material, terdapat microcontroller ESP32, sensor smoke detector, MQ135, rainbow cable, buzzer, LED RGBT, relay, breadboard, dan micro USB cable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Oke, jadi izin masuk untuk alasan kenapa kita memilih software Blink. Yang pertama, mudah digunakan untuk pengembangan IoT, kemudian memiliki fitur untuk membuat dashboard mobile, kemudian platformnya juga sudah berbasis cloud, dan sudah mempunyai kompatibilitas dengan berbagai macam microcontroller, kemudian sudah ada fitur automation, dan yang terakhir kita bisa mengkustomisasi UI atau antarmuka. Kemudian untuk pembelian hardware, yang pertama ada ESP32, karena ESP32 sudah punya kompatibilitas terhadap Wi-Fi, kemudian daya pemrosesan yang cukup tinggi, kemudian sudah ada kompatibilitas dengan berbagai sensor. Konektivitas Wi-Fi ini memungkinkan integrasi dengan Blink untuk mengirimkan notifikasi secara real time. Kemudian relay memungkinkan ESP32 untuk mengontrol perangkat eksternal seperti alarm dengan aman, terutama yang membutuhkan tekanan atau arus yang lebih tinggi. Kemudian ada indikator LED. Nah, LED ini komponen sederhana namun efektif untuk memberitahu pengguna mengenai satu sistem tanpa perlu suara. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini mudah digunakan dan efektif sebagai peringatan yang dapat langsung didengar oleh user atau penghuni rumah saat terjadi kebocoran gas. Kemudian terakhir ada sensor gas MQ135. Nah, MQ135 ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap gas berbahaya dan cukup andal untuk mendeteksi kebocoran gas di dalam ruangan. Sensornya juga relatif terjangkau dan mudah diintegrasikan dengan microcontroller seperti ESP32. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ya, baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 9. Ada weekly report 2 ya, weekly report 1 dan 2. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,
tadi masih agak kurang jelas nih fungsi relay di teman-teman nanti rencananya untuk mengontrol apa? Oke, boleh. Siapa yang jawab? Baik Kak, mungkin saya jawab ya. Ya. Jadi di proyek kami kali ini itu relay untuk berfungsi untuk apa namanya eh, bunyi ketika buzzer nyala gitu Kak. Jadi ada indikator dari relay untuk apa ya? Untuk memanggil buzzer ketika eh, lampu LED merah nyala gitu Kak. Oke. Oke, mungkin sedikit masukan. Eh, Pertama tadi mungkin disebut buzzer. Kalau buzzer karena di sini nampaknya teman-teman pakai buzzer yang kecil ya. Ini teman-teman nggak perlu pakai relay untuk nyalain buzzernya atau matiin buzzernya. Jadi langsung pakai GPIO aja kan ya. Nah, mungkin sedikit masukan. eh Ya ini kan case-nya di dapur ya, di rumah di rumah tangga gitu ya, di dapur. Jadi eh ada ya Kyle sempat tahu gitu ya, baca berita kebanyakan kasus kebakaran di rumah yang awalnya disebabkan dari gas bocor itu karena ketika gasnya bocor ya, ketika gas bocor itu belum langsung kebakaran ya. Yang membuat kebakaran si pemilik rumahnya itu menyalakan listrik ya. Apakah biasanya menyalakan kipas gitu ya dengan tujuan eh, membuang gas keluar gitu. Nah, padahal itu yang berbahaya, teman-teman. Jadi ketika gas bocor gitu ya dari tabung gas gitu. Nah, yang harus dilakukan yaitu matiin listriknya. Nah, di case project ini teman-teman cocok nih memanfaatkan relaynya. Nah, jadi nanti relay disimulasikan ya itu terhubung ke meteran listrik di rumahnya untuk matiin listriknya gitu. Ya, mungkin itu sedikit tambahan. Ini juga bisa jadi penjelasan tambahan ya, mungkin nanti di latar belakang masalah teman-teman, latar belakang masalahnya gitu ya, karena ya banyak kejadian kebakaran di rumah itu disebabkan hal yang tadi gitu ya. Jadi ada gas bocor, kemudian ada listrik, ada percikan api gitu ya. Biasanya kalau nyolokin sesuatu tuh adalah eh, apa sedikit percikan gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kebakaran. Nah, jadi ya tadi sih di slide kayak belum nemu nih, belum pasti si relay ini tuh untuk ngontrol apa sih. Nah, mungkin masukan dari Kyle itu ya. Jadi nanti disimulasikan untuk mengontrol apa untuk matiin atau nyalain si meteran listrik di rumah. Oke, itu kemudian ini karena udah masuk ke weekly report 2, mau tanya untuk komunikasi perangkat ke cloud nih ya. Nanti ESP32 teman-teman itu ngirim data ke Blink ya. Nah, itu udah di udah dicobakah library-nya? Teman-teman pakai library HTTP atau MQTT atau mungkin pakai protokol yang lain? Boleh diceritakan rencananya?
Eh, baik Kak, izin menjawab tadi pertanyaan. Sebenarnya buat konfigurasi antara DSP dengan Blink sudah sudah sempat dilakukan, namun ada beberapa kejadian error lah. Jadi belum belum sempat menemukan solusi kembali sih terkait hal itu Kak. Oke. Pakai WiFi ya? Ya betul Kak. Oke. Pakai WiFi. eh Library-nya berbasis apa nih protokolnya? HTTP atau MQTT? Tahu nggak? Tahu saya itu pakai HTTP sih Kak. HTTP ya? Ya. Oke, oke, oke. Ya, sip, nggak apa-apa. Nanti silakan diuji coba. Kayak kurang tahu apakah Blink dia ada library yang MQTT-nya atau enggak. Ya, tapi untuk kali ini yang termudah bagi teman-teman aja. Nanti silakan dicoba HTTP ya. Oke, Baik Kak. sip, sip. Eh, Mohon maaf Kak, sebelumnya izin menanggapi terkait tadi ya Kak, relay untuk apa namanya, untuk mematikan daya listrik di rumah ya. Nah itu saya masih bingung bagaimana cara mengkonfigurasikannya sih Kak, terkait apa namanya, relay dengan arus listrik yang ada di rumahnya gitu. Nah, gitu. Mungkin Oh, oke. bisa mencontohkan ya. Iya, iya, ya, oke. Untuk ini pertama untuk prototipe aja ya, teman-teman. Oke, maaf sebentar ya, mau ambil charger laptop dulu. Sebentar. Baik Kak. Sip, oke. Ya, oke. Tadi masukannya kan untuk mengontrol KWH meter ya, apa relaynya. Jadi kalau ada gas bocor terdeteksi, itu listrik rumahnya langsung dipadamkan gitu ya, langsung dimatiin. Nah, untuk project teman-teman, karena tahap prototype ya, jadi nggak perlu diimplementasikan beneran. Teman-teman mungkin bisa simulasikan pakai ini aja terminal, pakai kabel terminal. Nah, nanti kabel terminalnya itu dihubungkan ke relay ya. Jadi nanti ketika gasnya terdeteksi misalnya ya, nah nanti kabel terminalnya itu di switch mati oleh si relay gitu. Nah, mungkin nanti terminalnya dipasang apa ya, mungkin lampu untuk menandakan bahwa dimatikan, nanti lampunya mati gitu. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang sih Kak, cuman agak sedikit bingung untuk ngatur arus listriknya kan biasanya buat apa namanya, buat terminal volt itu kan perlu arus listrik ya. Nah Mm-mm. itu arus listriknya pasti lumayan gede lah, berapa volt gitu buat apa namanya, buat si terminal itu. Nah takutnya kalau misalkan ada sedikit kegagalan, ada terjadinya apa namanya, eh, kebakar lah, kebakar dari komponennya gitu. Gitu sih Kak. Oke, oke. Sebelumnya pernah menggunakan relay sebelumnya? Sebelumnya baru kali ini sih Kak. Oh, baru kali ini ya. Oke, Ya. oke. Gini aja. Untuk progres sampai sekarang, teman-teman coba kontrol relaynya dulu aja ya. Coba kontrol relaynya dulu tanpa menghubungkan listrik AC-nya ya. Jadi nggak apa-apa, jangan dulu pakai terminal. Nanti di pertemuan atau weekly report selanjutnya ya, kalau teman-teman sistem relaynya udah oke, nanti KL bimbing untuk pemasangan kabel terminalnya gitu.
Insya Allah aman. Ya, Baik, 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 baik. Makasih, Kak. oke, itu mungkin ya terkait relay. Sip, sip. Oke, itu aja mungkin dari kelompok 9 nampaknya aman. Silakan lanjutkan ya, teman-teman, untuk progresnya. Nah, nanti Ria dilanjutin juga ya, itu kabel USB-nya nampaknya bermasalah atau kalian juga kurang tahu nih, masih mungkin nanti di sesi lain device-nya Ria ya perlu di troubleshoot lagi tuh kenapa nggak kedetek portnya. Ya, oke, itu mungkin sekali lagi terima kasih kelompok 9 untuk weekly report 1 dan 2-nya. Oke. Ya, silakan mungkin ada yang siap untuk weekly report 2. Oke, Sahabatin udah chat nih kelompok 6, langsung aja. Silakan. Izin share screen ya, Kak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya, KL. Ini adalah progres 2 weekly report kami yang berkaitan dengan proyek akhir dengan judul implementasi sistem IoT untuk monitoring kualitas udara dan kondisi ruang perawatan di rumah sakit berbasis sensor BHT22 dan MQ135 demi optimasi peringatan kesehatan udara. Yang pertama untuk fungsionalitas dan perancangan sistem desain mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Rinda. Kak Rinda? Ya. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Sapatin. Izin KL, di sini Rinda mau menjelaskan tentang fungsionalitas dari perancangan sistem desainnya. Yang dimana fungsionalitas ini pada proyek ini itu untuk memonitoring kualitas udara untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan sebuah pengukuran parameter penting secara efisien. Di sini bagian fungsional berarti karbon monoksida. Seperti yang kita ketahui, karbon monoksida itu kalau misalkan seseorang menghirup karbon monoksida bakal